membuka dan juga sebagai awal ya di awal tahun ini ternyata Korps Adiaksa ini sangat melakukan banyak sekali inovasi-inovasi baru. Jadi kalau selama ini Korps Adiaksa yang tertutup, yang mungkin kaku gitu ya, protokoler. Betul. Tapi di tahun 2024 Korps Adiaksa sangat amat ingin membantu masyarakat dan ingin lebih dekat dengan masyarakat. Betul, ingin lebih dekat lagi dengan masyarakat. Itu artinya ini kerjasama yang bagus sekali antara Kejaksaan dengan Palembang TV untuk memberikan informasi yang tujuannya adalah kepada masyarakat agar lebih dekat lagi. Judulnya Jaksa Menyapa. Baik, dan tentunya untuk hari ini pemirsa, tema kita adalah strategi intelijen kejaksaan dalam mendukung kepentingan hukum pada Pilkada daerah Sumatera Selatan. Dengan narasumber kita hari ini, Asintel Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, ada Bapak Bambang Panca Wahyudi Haryadi, SH/MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak. Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak. Sehat, cerah terus, makanan bergizi, duit banyak, utang nggak ada itu. Itu cita-cita kita nggak semua. Banyak, utang nggak ada. Alhamdulillah. Oh, jadi kembali ya Pak tadi. Duit nggak banyak, utang nggak ada. Iya. Oke, ini luar biasa. Itu yang bikin kita hidup tenang. Betul. Oh iya Pak ya, karena nggak ada lagi Pak di dunia ini yang harus kita cari, yang harus kita kejar ya Pak. Iya. Ya? Nah ini Pak tadi dia habis sholat subuh nelen biji tasbih. Ya Pak. Betul. Bapak. Ini luar biasa, terima kasih Bapak sudah diterima di ruangan ya di ruangan Bapak di mana tempat Bapak bekerja. Ini biasanya memang serapi ini ya Pak ya? Iya, karena nggak ada kerjaan jadi rapi terus. Oh iya, rajin sekali ya Pak. Ya? Cepat begitu ada surat masuk, cepat diturunkan ke kasih-kasih. Oh, cepat diselesaikan gitu ya. Kirain di Sumsel nggak ada perkara Pak kalau nggak ada kerjaan? Banyak perkara. Oh banyak. Cuman sekarang yang menangani Pitsus. Baik. Oke, luar biasa. Baik Pak, jadi untuk hari ini kita sedikit membahas masalah Pilkada daerah Sumatera Selatan dengan strategi intelijen kejaksaan dalam mendukung kepentingan hukum ya Pak pada pemilu nanti. Kita tidak berbicara paslon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pak. Jadi kita netral saja nih Pak. Ya memang ASN diharapkan netral, apalagi kejaksaan itu perintah langsung dari Jaksa Agung supaya jajaran kejaksaan netral. Netral dalam hal ini tidak memihak salah satu, tapi jangan diartikan netral terus nggak mau nyoblos. Betul, jangan golput ya Pak ya. Jangan golput. Kalau netral itu kan nggak kemana-mana harusnya kan. Tapi ya pilihlah calon Anda sesuai dengan nurani. Betul. Netral. Karena kita milih seseorang itu juga dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Setuju Pak, sepakat. Jadi tidak hanya nyoblos saja, tapi itu ada pertanggungjawaban minta ke akhirat. Iya. Tapi Pak dengan sekarang ini sepertinya masyarakat juga sedikit agak bermalas-malesan nih Pak dengan melihat pemilu kita nanti mending golput aja lah karena itu tadi dia bingung mau memilih siapa dan bagaimana gitu. Apakah memang dari pantauan Bapak sendiri masyarakat kayaknya sedikit agak tidak peduli nih Pak? Seperti apa Pak jawabannya? Jadi begini, memang kan di pemberitaan sepertinya situasi dan kondisi pemilu saat ini kurang kondusif di pemberitaan ya. Dengan bukti apa? Bahwa sekarang teman-teman akademisi juga pada bersuara. Ada bersuara berarti kan ada masalah di sana. Tapi sepertinya masyarakat enjoy saja itu, tidak terlalu memikirkan itu. Harapan kita kan pemilu itu berjalan dengan adil, jujur ya toh. Terutama menggunakan etika. Nah, ini ada peran dari kami dari Kejaksaan dalam pemilu tahun 2024 ini. Ada peran karena pemilu itu kan merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Kemudian pemerintah negara yang dibentuk melalui pemilihan umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabadikan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, di dalam pemberitaan yang beredar itu kan pemerintah ada ikut campur tangan di sana. Di dalam pemberitaan loh ini.
Ini yang membuat suatu situasi kurang kondusif. Artinya nanti jangan-jangan masyarakat itu apatis terhadap pemilu ini. Nah, kami punya peran bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001, ya, kejaksaan itu adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka, terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan, ya, dan melaksanakan tugas kewenangan di bidang penyidikan, penuntutan perkara tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Terutama korupsi ini, ada beberapa penggunaan dana kampanye yang asalnya tidak jelas, digunakan juga tidak jelas. Ini juga patut ditengarai, ya, hasil tindak pidana korupsi. Kami kejaksaan semakin eksis, ya, untuk melakukan penyidikan terhadap perkara korupsi berdasarkan putusan MK yang kemarin 2 bulan yang lalu yang menolak gugatan para pihak terkait dengan kewenangan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Ternyata di sana kewenangan itu diberikan oleh kepada kejaksaan oleh MK. Jadi semakin kuatlah kewenangan kita. Kemudian Mas dan Mbak, dalam KUHP di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 itu masyarakat banyak yang nggak tahu itu apa jaksa, apa penuntut umum. Gitu. Padahal jaksa itu adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan tetap. Seperti saya ini jaksa ini. Saya ini bukan penuntut umum. Karena tidak diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan. Walaupun jaksa, tapi bukan penuntut umum saya, karena tidak diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan. Nah, kewenangan melakukan penuntutan itu diberikan surat perintah dari atasan, surat perintah dari yang berwenang, namanya P16A, surat perintah untuk melakukan penuntutan. Nah, kemudian kalau penuntut umum itu pasti jaksa. Penuntut umum pasti jaksa, tapi jaksa belum tentu penuntut umum. Nah, jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi penuntut umum itu jaksa yang diberi P16A tadi, sebagai penuntut umum. Itu. Kemudian di dalam pemilihan presiden ini, di Pilpres ini tahun 2024 ini ada 3 pilar kita, ya, yang mendukung suksesnya pemilu. Ada 3 pilar. Ada peran bidang tindak pidana umum, ya. Kemudian ada peran bidang perdata dan tata usaha negara. Juga ada peran bidang intelijen. Nah, peran bidang intelijen ini sangat krusial, ya, sangat mendukung sekali, yaitu melalui bidang intelijen melakukan dukungan dalam pengamanan, penerangan dan penyuluhan hukum masyarakat, ya, terhadap penyelenggaraan pemilu. Jadi kayak Mbak Fani itu selaku Kasih Penkum itu melakukan kegiatan penerangan hukum keliling kemana-mana itu. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak apatis dalam pelaksanaan pemilu, supaya tidak golput. Karena bagaimanapun pentingnya, ya, pemilu itu harus dilaksanakan sesuai dengan nurani dan hati nurani masing-masing. Itu dikuatkan lagi dengan instruksi Jaksa Agung, instruksi Jaksa Agung nomor 6 tahun 2023 tentang optimalisasi peran kejaksaan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Maka jajaran intelijen harus mampu memberikan rekomendasi terkait dengan potensi AGHT, persiapan tahapan pemungutan suara kepada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Jadi kita sudah melakukan deteksi dini, cegah dini, ya, di dalam proses pelaksanaan pemilu ini. Baik pada saat kampanye, nanti pada saat pencoblosan, maupun pada saat perhitungan suara. Kita sudah mempetakan itu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangannya. Ada beberapa potensi-potensi, ya, kerawanan tahapan pemilu itu di tahun 2024 ini.
pasca penetapan DPT itu sering ada ketidaksesuaian DPT dengan data kependudukan. Ya. Ternyata yang terdaftar di situ sudah meninggal. Itu masih tercatat. Gitu. Ada orang itu yang sudah pindah masih tercatat di situ. Nah, seperti itu. Itu pasca penetapan DPT. Masih banyak lagi itu potensi-potensi kerawanan terhadap pemilu 2024. Ketidaksesuaian spesifikasi pengadaan, kemudian keterlambatan distribusi logistik. Tapi alhamdulillah kalau di Sumatera Selatan ini berdasarkan laporan dari KPU ya, pernyataan dari KPU bahwa logistik sudah terdistribusi dengan baik untuk Sumatera Selatan. Alhamdulillah. Kemudian kerusakan logistik pemilu juga demikian. Ini kita pantau. Ada beberapa surat suara yang rusak, kemudian kotak suara yang rusak, kan dari kardus tuh. Iya, betul. Nah, kalau dari kardus isinya juga kertas. Kalau sudah habis dicoblos, kehujanan rusak. Iya, benar. Nah, itu kan rawan sekali itu, potensi-potensi kerawanan seperti itu. Kemudian ada beberapa daerah di Sumatera Selatan ini yang sekarang ini kondisinya banjir. Nah, itu kalau kesenggol jatuh kan basah semua itu. Iya. Kesenggol atau disenggol kan gitu. Jadinya senggol basah, Pak. Kesenggol langsung basah gitu kan. Orang aja Pak, orang aja kalau kena air basah Pak, apalagi kardus. Apalagi kardus. Kalau kardus basah tembus ke surat-suara. Kemudian pencurian logistik pemilu. Nah, ini rawan, ada beberapa tempat penampungan logistik ini yang tidak representatif. Artinya tidak di gudang yang tertutup dengan rapi. Betul. Di beberapa daerah Sumsel. Ada di daerah Sumsel ada. Ya. Ini rawan sekali terhadap kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum. Gitu. Belum waktunya nyoblos sudah dicoblosin kan, tidak bisa itu. Itu hoax atau bukan ya Pak? Iya. Bukan itu nyata itu. Tapi sudah ditertibkan lah sama Di Sumsel KPU. kan, Pak? Di Sumsel. Pak, rawan-rawan yang baru disebut tadi apakah sama terjadi dengan tahun 2019 dulu, Pak? Nah, kalau tahun 2019 saya tidak di Sumsel jadi nggak tahu saya. Tapi yang jelas berdasarkan sejarah pemilu di Sumsel, ini alhamdulillah aman-aman saja dan kondusif. Nah, semoga saja ke depan ini juga lebih kondusif lagi. Oke. Iya, tapi komisionernya Pak terkait. Iya, itu kita harus semua sama-sama lah, masyarakat dan komisioner juga harus mendukung itu semua. Baik, Bapak mohon izin Bapak. Ya. Tadi ada beberapa polemik ya Pak ya. Itu apakah sudah ada indikasi Pak sejauh ini di Sumatera Selatan? Ada atau belum ada? Indikasi-indikasi itu sudah ada. Oh, berarti akan ada cerita Pak setelah pemilu Pak. nanti. Iya. Baik. Kita bercerita kembali Bapak Ya. setelah jeda pariwara. Berikut jangan kemana-mana pemirsa, kita bakal balik lagi tetap di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa, masih di Jaksa Menyapa. Si Didi Valdian masih nemenin sampai dengan 1 jam ke depan, tentunya dengan Asintel Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Bambang Pancawayudi Haryadi SAMH. Sebelum di Sumatera Selatan Palembang, Pak Bambang bertugas di mana, Pak? Saya sebelum ditugaskan sebagai asisten intelijen Kejati Sumatera Selatan ini, saya bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun di Jawa Timur. Nah, cukup lama di sana, saya 3 tahun. Rata-rata di Jawa Timur paling lama 2 tahun. Ya. Kenapa saya 3 tahun? Karena ada tugas khusus lah dari pimpinan di sana untuk memperbaiki kantor dengan kondisi keuangan negara yang mepet, dan pada saat itu Kejaksaan Agung sedang ada musibah kebakaran. Nah, sehingga saya tidak mungkin dong mengandalkan anggaran dari APBN. Memutar otak bagaimana caranya ini. Tapi alhamdulillah pemerintah daerah ngerti. Ngerti ada bantuan pembangunan. Jadi dibangun. Sehingga kantor Kejaksaan di Kota Madiun itu dari 38 kejaksaan negeri se-Jawa Timur yang terjelek jadi yang terbagus. Dari yang terjelek jadi yang terbagus. Iya. Dan sekarang Padahal gedung utamanya tidak berubah karena sudah masuk cagar budaya. Oke. Dibangun tahun 70-an tuh.
67 atau 66 gitu. Baik, luar biasa. Dan itu masih dipertahankan ya Pak? Dipertahankan gedung utamanya. Ya. Luar biasa. Di Madiun ya Pak Di ya? Madiun Kalau kota. di Iya, kemana? besar-besar di Boyolali ya? Boyolali bener, sama di Kudus kemarin. Oh, iya. Kebanyakan minum jadi lupa kan buayanya itu. Iya benar. Sekarang Pak di Sumatera Selatan Palembang seperti apa Pak? Alhamdulillah di Sumatera Selatan ini ya tidak berubah sejak saya bertugas di sini tahun 2012. Oh, pernah ada cerita Pak Jadi di sini? saya pernah tugas di sini sebagai koordinator di intelijen juga tahun 2012. Baik. Nah, kemudian kok saya setelah diberi tugas amanah di Kota Madiun kembali lagi ke Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Sehingga saya dengan Palembang ini sudah tidak asing lagi. Jadi bisa dong Pak pacak bahasa Palembang. Nah, saya nggak bisa. Oh, saya paling susah untuk menyesuaikan bahasa. Tapi ngerti nggak Pak kalau orang Ngertinya ngerti. Ya? Cuma Iya. tidak bisa menggunakan bahasanya ya Pak ya? Betul. Iya. Baik, itu luar biasa. Pacak itu kan bisa toh. Benar. Berarti Bapak kurang ngirup cukup Pak? Iya benar. Iya. Jadi Bapak harus banyak menggunakan huruf O di ujungnya Pak. Iya. Jaksa, jakso. Jakso. Ah, iya. Kita gitu. Iya, kita kito. Iya, Oke, baik. seperti itu. Luar biasa. Bapak, Ya. kita balik ke subtema kita Pak. Tadi kita ngobrol di segmen pertama itu potensi-potensi yang rawan pada saat Masih ada lagi potensi kerawanan itu. Iya. Deklarasi relawan. Nah, deklarasi relawan ini biasanya saling ketersinggungan di antara satu relawan dengan relawan yang lain ini. Jangan relawan. Kemarin debat capres dan cawapres kan juga saling berketersinggungan. Iya toh. Kecuali debat yang terakhir kemarin sudah kondusif. Iya. Nah, itu baru capres dan cawapresnya. Apalagi relawan yang begitu banyak orang dengan berbagai macam karakter. Itu antar relawan. Kemudian kampanye di luar tahapan inti. Nah, ini juga mulai dengan pemasangan baliho yang tidak ada tempat dan tidak ada izin, itu sudah marak gitu. Ya walaupun sekarang sudah ditertibkan karena sudah menjelang kan tinggal 7 hari atau berapa hari ini. 7 hari lagi sudah. Jadi baliho-baliho sudah terpasang dengan tidak rapinya ya. Nah, ya yang rapi mungkin rapi, yang banyak kan tidak rapi itu. Asal pasang aja, cari tempat yang gratis gitu. Nah, kemudian pemanfaatan kegiatan massa untuk kampanye. Nah, kegiatan mengumpulkan massa ini seperti di daerah lain ada beberapa kejadian antara oknum oknum TNI dengan relawan yang sedang berkampanye dengan masalah pakai knalpot brong. Nah, ini kan sulit untuk menertibkan mereka ini karena terlalu banyak orang mengganggu lingkungan. Kemudian nanti ada gugatan penyelenggara pemilu. Ya, ada aksi unjuk rasa dan penyelenggaraan pemilu, aksi unjuk rasa di lembaga peradilan. Nanti kan kemungkinannya, ya harapan kita tidak terjadi gugatan sengketa pemilu. Sengketa pemilu itu nanti bidang datun itu, kalau saya tadi bilang ada 3 pilar itu di bidang datun itu. Datun yang akan mendampingi KPU dalam kegiatan sengketa pemilu itu. Nah. Kemudian ada polarisasi politik di medsos ya, dengan politik identitasnya ini. Ini juga rawan. Namun demikian saat ini ada paslon yang menggunakan medsos itu lebih murah ya, lebih cepat bisa diterima oleh masyarakat gitu. Jadi kreativitas itu yang sangat, tapi tidak sampai terjadi permasalahan, artinya tidak sampai kena undang-undang IT ya, karena sudah betul-betul dipersiapkan dengan menggunakan medsos. Karena gratis Pak di medsos. Gratis. Kecuali beli follower dan beli like Pak. Nah, kemudian konflik internal dalam parpol. Oke. Ini terjadi juga terjadi gugatan ke lembaga peradilan, juga mobilisasi massa dan sebagainya.
Itu beberapa potensi-potensi kerawanan terhadap pemilu tahun 2024. Ada satu lagi Pak yang Bapak lupa Pak. Apa tuh? Pertikaian di grup WhatsApp Pak. Iya benar Pak. Karena beda pilihan Pak. Berantem Pak. Berantem Pak. Ada yang Iya, Pak. ada yang leave grup langsung Pak kesinggung. Iya Pak, ada Seperti itu. live grup Pak. Saya kok tidak mengikuti ya? Iya. Karena grup saya kok grup baik-baik. Oh iya. Bener Pak, bener. Grup-grup yang netral ya. Iya, grup-grup netral. Kalau Betul. pertikaian di grup WhatsApp itu Pak masuk nggak Pak undang-undang ITE Pak? Iya. Enggak masuk lah. Nggak masuk. Nggak masuk ya Karena Pak ya. tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyinggung orang lain kan. Mungkin kalimatnya juga kalimat yang sopan walaupun ada ketersinggungan secara personal. Iya. Gitu. Tapi menimbulkan permusuhan Pak. Ya kan sementara saja. Karena pilihan masing-masing Kalau ya, yang Pak, ya. tahun 2019 itu Ya. antar keluarga saja saya. Karena Karena beda pilihan. Ya. Nah, itu. beda pilihan Biasa- langsung keluar dari Enggak kartu keluarga keluar, Pak. bukan. saling menjelekkan. Baik. Aja. Oke. Baik, ini luar biasa Pak. Kalau ngomongin tentang posko pemilu di daerah, di Kejaksaan Negeri Kejari daerah itu ada posko pemilunya masing-masing Pak. Nah, apakah ada dari intelijen Pak yang membuat tim khusus, Iya. tim yang siaga Iya. untuk mencari informasi atau mencari data dari indikasi-indikasi yang sudah Bapak jelaskan tadi? Iya. Jadi posko pemilu itu dasarnya itu ada surat jam intel ya, nomor 1804 Ya. garing D garing dip.2 garing 7 2022 tanggal 19 Juli tahun 2022 tentang pembentukan posko pemilu. Jadi posko pemilu ini dibentuk mulai dari Kejaksaan Agung, seluruh kejaksaan tinggi se-Indonesia, juga kejaksaan negeri se-Indonesia. Ya. Jadi semua ada posko pemilu. Kemudian fungsi posko pemilu untuk menampung keluhan dari masyarakat. Ya, mungkin ada pelaporan-pelaporan yang perlu disampaikan terkait dengan adanya kecurangan-kecurangan dalam proses kampanye. Ya. Namun demikian di Kejati Sumsel ini, Kejati ya, di Kejati belum ada laporan, masih fine-fine saja, masih Baik. aman-aman saja. Tapi di daerah lain itu sudah ada laporan terkait dengan pemotongan honorarium BPS. Oke. Tapi tidak perlu saya sampaikan di daerah mana. Oh, Nah, oke. itu ditindaklanjuti sama Kejari yang bersangkutan. Mohon izin Bapak, Iya, sudah kan? masuk laporannya? Laporan masuk. Sudah masuk. Masuk, kemudian ditindaklanjuti. Dan memang ada fakta bahwa honorarium dari BPS itu pada saat pelantikan dipotong. Sehingga merasa dirugikan, lapor lah. Ditindaklanjuti oleh kejaksaan yang bersangkutan, diminta lagi uang potongannya, dikembalikan kepada yang berwenang untuk dibagikan kembali ke yang berhak menerima, sehingga tidak terjadi Tidak terjadi dusta di antara PPS dan juga Iya, artinya para PPS ini bekerja dengan ikhlas. Betul. Tidak grundel, dan bahasa Jawanya grundel karena honornya dipotong. Kalau merasa dipotong, merasa rugi, tentunya kinerja mereka tidak optimal, seenaknya saja. Nah, ini kan juga termasuk dari ancaman gangguan dan hambatan tadi. Nah, itu karena kami tidak ingin situasinya tidak kondusif, gitu, berarti kembalikan saja uangnya. Betul. Dan langsung saya hubungi komisioner di provinsi untuk memberikan instruksi ke bawah. Jangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat luas. Dan sekarang sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai dan sudah aman-aman saja. Kalau begitu kita tetap mau jadi KPPS. KPPS, Pak. Ya, Pak. Kami di posko pemilu Ya. juga ada laporan sebetulnya, tapi tidak tertulis secara lisan bahwa ada salah satu calon legislatif yang dimintain sesuatu oleh
komisioner Bawas lapor kepada kami. Nah, waktu itu kita sudah rencanakan OTT juga karena masih akan berkelanjutan permintaan itu. Nah, kami berpikir nanti suasana nggak kondusif. Akhirnya tetap kita minta kepada calon legislatif ini untuk tidak memberikan. Dan langsung saya sampaikan kepada Ketua Bawaslu Provinsi supaya disampaikan ke jajaran di bawah untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji itu. Mudah-mudahan kejadian-kejadian itu tidak terulang. Itu luar biasa sekali. Kalau boleh tahu itu daerah mana, Pak? Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Inisial saja, Pak. Inisial saja hurufnya. DF ya. X. DF itu nama saya. Jangan Iya. Nanti nggak kondusif di sana. Inisialnya BP. Bambang Panca. Iya. Jangan dong. Bukan dong. Bukan ya. Karena kan Jadi- kabupaten. Jadi 3 pilar kejaksaan yang mendukung suksesnya pemilu tadi itu bidang intelijen, di samping mendukung dalam pengamanan dan penerangan penyuluhan hukum, juga kejaksaan membentuk posko pemilu yang nantinya melakukan deteksi dini dan jaga monitoring terhadap penyimpangan dan pelanggaran pemilu maupun isu informasi terkait dengan pemilu, serta menjadi backup terhadap sentra Gakumdu. Nah, terkait dengan pelaporan ini kan ada bidang lain yang menangani dalam hal ini adalah sentra Gakumdu. Cuman sentra Gakumdu ini kerjanya itu harus maraton karena waktunya sangat terbatas. Jadi pelaporan itu hanya 1 kali 24 jam harus ditindaklanjuti. Kemudian setelah ditelaah ya, ada unsur pidana atau tidak. Nah, ini dalam waktu 1 kali 24 jam setelah menerima laporan. Nah, ini kan waktu yang pendek ngumpulin Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. 3 pilar inilah dalam sentra Gakumdu. Nah, kemudian dilakukan penyidikan. Kalau memang ada arah pidana, ya, ada unsur tindak pidananya, tentunya dalam hal tindak pidana pemilu nih. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri itu hanya 14 hari waktunya, jadi singkat sekali. Kemudian kalau penyidikan itu selesai dalam waktu 14 hari, berkas perkara itu diserahkan ke penuntut umum. Kalau biasanya 14 hari, ini hanya dikasih waktu 5 hari untuk melakukan penelitian berkas perkara itu. Jadi 5 hari itu sudah harus ada keputusan P21 apa P18, 19. Nah. Kemudian kalau terjadi P18, P19 itu berkas perkara itu dikembalikan lagi ke penyidik dalam waktu 6 hari. Nah, 6 hari itu harus sudah selesai ditangani. Baru kemudian di P21 dan langsung dilimpahkan ke pengadilan. Lah, proses di pengadilan ini untuk memeriksa dan mengadili perkara itu waktunya juga terbatas, hanya 7 hari. Jadi 7 hari itu harus selesai perkara itu. Nah, ini 7 hari harus selesai. Kemudian kalau perkara itu putus, ya, terpidana atau penuntut umumnya banding, itu hanya dikasih waktu 3 hari. Mohon izin Bapak, ini 14.5.6.7 dan 3 ini kan angka teoritis. Tapi pada saat implementasinya ini kan akan lebih. Apalagi pengumpulan data dan lain-lain. Ini minimal hari kan Bapak? Iya. Ya, minimal hari. Maksimal itu. Maksimal Ini hari. maksimal. Iya, maksimal. Berarti cepat sekali ya, Pak? Makanya itu. Dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam penanganan perkara itu. Bapak yakin ini akan maksimal 14.5.6.7.3 ini? Masih ada lagi itu. Nanti kan dari putusan mau dieksekusi itu masih tambah 3 hari lagi. Hanya 3 hari waktunya. Kemudian kalau banding itu
ke pengadilan tinggi tadi juga harus hanya 3 hari. 3 hari. Jadi kurang lebih 50 hari kalau nggak salah. 50 hari sampai Penanganan dari mulai penyidikan sampai eksekusi. Wah, ini luar biasa sekali. Dengan step by step ini, dengan waktu yang singkat dan juga mungkin upaya-upaya hukum yang masih berlaku ya Bapak ya, banding dan lain sebagainya. Namun waktunya memang sangat sedikit sekali dari penyidikan sampai dengan eksekusi. Nanti kita akan ngobrol lagi Bapak, dan tentunya tetaplah bersama kami di Jaksa Menyapa. Dan masih di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, pemirsa, kita masih ngobrol dengan Asintel Kejati Sumsel. Dan tentunya tadi sudah ada beberapa indikasi ya di Sumatera Selatan ini, tapi alhamdulillahnya good newsnya ini sudah terselesaikan. Ya. Masalah honorarium PPS itu sudah terselesaikan, dan anggota KPPS kita sudah bisa menjalankan tugasnya, bisa menjalankan amanahnya dengan baik. Ini luar biasa sekali, Didi. Betul. Dan tentunya, tapi walaupun beberapa indikasi sudah selesai, kita tidak akan lengah nih. Asintel Kejati tidak akan lengah dengan indikasi-indikasi yang mungkin lebih besar, karena setiap 5 tahun sekali, apalagi di 2019 ada cerita yang tidak mengenakan Bapak di Sumatera Selatan ini, dengan komisionernya yang 80% terkait pasal 2 ayat 1 Pak, tangan 2 jadi 1. Mohon izin Pak. Nah, dan itu tidak akan kita inginkan kembali terjadi di 2024 Pak. Langkah preventif apa Pak yang akan dilakukan oleh Asintel Kejati Sumsel? Ya, baik. Sebenarnya di bidang intelijen tadi masih ada itu di 3 pilar tadi. Masih ada tugas lagi, yaitu supporting bidang datun, di bidang perdata tata usaha negara, melakukan pengaman pemilu. Tidak menutup kemungkinan nantinya itu akan timbul sengketa pemilu, sehingga supporting data dari intelijen kepada datun ini sejak dini untuk mengumpulkan bukti-bukti, bukti-bukti sehingga dapat mensupport kepada bidang datun apabila terjadi sengketa, baik terkait dengan apa tadi yang dibilang tuh indikasi adanya tindak pidana korupsi. Itu sementara ini perintah Jaksa Agung ya, untuk calon-calon legislatif ya, yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, itu memang tidak kita tangani dulu. Kita pending dulu, menunggu hingga selesainya ya pesta demokrasi ini. Sehingga penetapan tersangka, kemudian penahanan dan sebagainya itu dilakukan setelah pemilu selesai. Ada 1 atau 2 calon legislatif yang dalam kondisi sedang terperiksa. Ini kita tunda. Ada 1 yang sudah mengundurkan diri, ya kan? Ada 1 yang sudah mengundurkan diri sehingga proses penyidikan terus berlangsung. Sepanjang dia masih jadi calon, itu berdasarkan perintah langsung dari Pak Jaksa Agung, itu harus dipending dulu. Kemudian dengan rapat koordinasi yang berkesinambungan ini, kayak tadi saya dari jam 8:30 sampai jam 12:15 itu rapat koordinasi bersama Polda dan KPU yang diselenggarakan oleh Kesbangpol. Itulah salah satu sarana untuk kita mewaspadai terjadinya gangguan, hambatan, dan tantangan baik orang luar maupun orang dalam. Sehingga saya bisa memberikan warning kepada penyelenggara pemilu supaya tidak menyalahgunakan kewenangan. Karena sudah banyak contohnya, begitu pilkada pilpres selesai, komisioner itu dijadikan satu tangannya. Pasal 2 ayat 1. Supaya tidak terjadi hal seperti itu, rapat koordinasi secara berkala ini perlu sekali dilaksanakan, sehingga bisa saling mengingatkan. Betul. Ojo ngono, ngono ya ngono, ning ojo ngono.
Baik, ini luar biasa sekali ya Pak ya. Berarti banyaknya rapat koordinasi, sinergi dengan stakeholder yang ada. Tapi Pak, yang namanya pesta itu tidak akan lepas dari berita-berita miring Pak. Apalagi kita melihat, kita merefleksikan dari tahun pesta-pesta sebelumnya. Ini pasti akan ada cerita setelah pesta demokrasi ini berlangsung. Apalagi tadi sudah ada 2 caleg yang ditunda terlebih dahulu. Dan akan ada mungkin caleg-caleg berikutnya ini Pak. Yang mungkin sudah terpilih atau belum beruntung. Tapi sejauh ini Pak, pada pemilihan dari komisioner, Panwascam yang memiliki kepentingan, apakah sudah ada cawe-cawe di situ Pak? Sudah ada indikasi bahwa ketua partai atau petinggi partai yang melakukan cawe-cawe, atau indikasinya 80% orang salah satu partai yang menduduki jabatan strategis itu? Bagaimana Pak? Jadi begini, memang tugas intelijen itu salah satunya adalah menghindari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. AGHT. AGHT. Nah, jadi kita mendeteksi sejak dini adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan itu, termasuk arah ke tindak pidana pemilu. Makanya kami dengan rapat koordinasi ini selalu mengingatkan, jangan sampai terjadi hal-hal yang di luar kewenangan kita, ya. Seperti cawe-cawe gitu. Kalau cawe-cawe dari komisioner baik KPU maupun Bawaslu, sampai saat ini saya nilai belum ada. Sehingga ya mudah-mudahan apa yang kita arahkan di baik Pak Kajati di rapat Forkopimda itu bisa didengar oleh semua elemen masyarakat. Gitu. Setiap rapat koordinasi, apakah Anda memberikan warning yang keras Pak? Iya, jadi kita selalu mengingatkan kepada komisioner baik KPU maupun Bawaslu ya, untuk ya berbuat atau melakukan pekerjaan itu sesuai dengan tupoksinya. Jangan sampai menyimpangi dari tugas pokok dan fungsi dia. Karena memang Kajati beberapa minggu yang lalu kita ngobrol dengan Kajati karena Pak Kajati ingin memberikan rasa adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan apabila ada indikasi yang diduga terjadi di kemudian hari Pak, Kejaksaan Tinggi akan menuntaskan itu dengan ya kita lihat nanti dari proses tindak pidananya apa gitu. Kalau korupsi ya tentunya kita on the track ya, melakukan penyidikan terhadap indikasi itu. Namun demikian kalau itu pelanggaran pemilu ya tentunya sentra Gakumdu yang menentukan. Nah, sentra Gakumdu menentukan, melakukan penelitian atau analisa apakah itu merupakan tindak pidana pemilu atau bukan. Nah, kalau bukan, ya tentunya sentra Gakumdu tidak memiliki kewenangan untuk menaikkan perkara itu. Betul. Gitu. Nah, mungkin dilimpahkan ke, kalau bukan pelanggaran pemilu ya ke pidana umum. Nah, pidana umum dalam hal ini penyidiknya Polri. Tentunya kalau memang perkara itu berlanjut, artinya sampai dilakukan penyidikan, ya kita selalu memantau setelah diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Kita on the track, kalau memang sudah ada SPDP masuk kita pantau, kita tunggu sampai jadinya berkas perkara, kemudian kita lakukan penelitian mulai tahap 1, tahap 2, kita lanjutkan ke pengadilan. Baik. Berarti kalau kata anak zaman sekarang tuh Pak, don't play bosku. Oh, apa itu? Apa itu artinya dilarang? Jangan main-main Pak. Jangan. Don't play bosku gitu ya Pak. Karena beda DKD. Beda zamannya. Pak Bambang, kalau kita berkaca dari 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dan ya sekarang kita 2024, kira-kira Pak, apakah ada terdapat inovasi atau teknologi yang lebih canggih lagi yang digunakan oleh intelijen kita ini Pak? Ya,
Jadi kalau di kejaksaan kita sekarang menggunakan sarana telekomunikasi ya, sarana internet, interlace namanya. Oke. Interlace itu bisa mendeteksi begitu kita laporkan misalnya dari Lahat gitu ya, kita laporkan itu langsung terkoneksi di Kejati dan Kejaksaan Agung. Sehingga Kejaksaan Agung itu update ya, informasi yang ada di daerah itu selalu update ya. Jadi tidak berjenjang lagi dari satu kabupaten ke Kejati, Kejati baru ditugaskan Kejaksaan Agung. Tidak. Jadi begitu di sana input data itu langsung Kejati dan Kejaksaan Agung terkoneksi dan dapat laporan. Sehingga laporan-laporan itu update sekali. Ya. Nanti mungkin perhitungan suara tadi ada kegiatan, cuman saya nggak ikut, ada kegiatan Zoom meeting terkait dengan proses penghitungan suara melalui interlace. Jadi laporan-laporan melalui sarana dan teknologi itu baru di 2024 ini ya Pak? Iya, baru di 2024 ini. Kalau dulu pakai sarana WA gitu kan kita laporkan. Kalau sekarang langsung terkoneksi se-Indonesia. Se-Indonesia. Makin tertransparansi ya Pak? Iya. Makin clear. Cuman sayangnya tidak bisa koneksi dengan KPU. KPU kan rahasia. Oh iya betul. Oh luar biasa ya Pak ya. Ini suatu terobosan yang sangat amat membantu ya Pak ya. Dan kita lihat di 2024 ini semoga penghitungan suara ini efisien Pak. Efisien. Ya, efisien. Nah, karena memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, beberapa indikasi, ada indikasi yang orang yang sudah meninggal tapi masih ada data, iya masih terdaftar, dan ternyata ada juga surat suara yang sudah tercoblos. Nah, bagaimana Pak Bapak mengantisipasi? Jadi kami selalu berkoordinasi dengan pihak KPU ya, KPU untuk melakukan peninjauan di lapangan langsung, secara langsung. Kemudian kita memantau secara langsung di gudang-gudang. Gitu. Karena terus terang saja personel kita terbatas, ya terbatas, sehingga kita ya berkoordinasi dengan intel kepolisian, intel dari TNI, dari intelijen yang lain, sehingga kita ya tidak bisa secara langsung, ya tidak bisa secara, ini kelemahan kami, tidak bisa secara langsung memantau di semua TPS nantinya. Baik, ini luar biasa sekali ya Pak ya, dan semoga berita-berita atau bad news yang lalu-lalu itu tidak terjadi di 2024 Pak. Walaupun sudah ada beberapa indikasi yang sudah dikantongi nih oleh Korps Adiaksa. Kita doakan Bapak. Tapi mohon izin Bapak, karena waktu sudah menunjukkan kita harus undur diri Bapak. Sebelum kita closing, boleh Pak himbauan untuk masyarakat yang sedang menyaksikan Jaksa Menyapa. Silakan, baik, silakan. Kepada masyarakat penonton PAL TV dan masyarakat calon pemilih, gunakan hak suara Anda sesuai dengan hati nurani, dan jangan golput. Suara Anda, satu surat suara Anda sangat penting untuk kelangsungan bangsa Indonesia ini, kelangsungan pemerintahan negara Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan golput. Jangan. Karena kita tahu Pak, pergi ke TPS 5 menit itu untuk 5 tahun ke depan. Yes, betul sekali. Dan golput itu bukan pilihan yang terbaik. Betul. Tapi menyelamatkan yang terburuk itu akan terpilih. Pastinya. Dan tentunya pemirsa PAL TV, kita tadi sudah ngobrol dengan Asintel Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Tentunya banyak sekali cerita-cerita, dan kita harapkan tidak akan ada cerita yang tidak kita inginkan terjadi ya di setelah pilkada ini, karena ini tayang setelah pilkada Bapak, mohon izin. Dan tentunya kita harus yakin dan percaya bahwa intelijen memiliki atau memberikan kontribusi
maksimal dalam menjaga keamanan, integritas, dan keabsahan hasil pilkada daerah Sumatera Selatan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan demokrasi lokal. Baik, sekali lagi terima kasih untuk pemirsa PAL TV yang sudah menyaksikan Jaksa Menyapa. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber dan tema yang lain lagi. Tentunya untuk hari ini kami ucapkan terima kasih kepada Asintel Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Bapak Bambang Pancawayudi Haryadi SAMH. Terima kasih Bapak waktunya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi dengan obrolan yang lebih panjang lagi. Iya. Baik, kita harapkan itu kesediaan waktu dari Bapak Bambang. Aku Didi Valdian. Dan saya Seva Remanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan go.